Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lovenia Ihsan. Nomor induk mahasiswa 200302110092. Saya dari kelas B mata kuliah Islam dan Kebudayaan. Dalam video ini saya akan membahas tentang Islam, negara, dan kemajemukan umat dengan topik mempertimbangkan kemajemukan umat dan tuntunan demokrasi, agama, dan prospek demokrasi dan kebangkitan nasionalisme religius. Poin-poin yang akan saya bahas dalam video ini ada 4 poin. Nomor 1, hubungan antara Islam, negara, dan kemajemukan umat. Nomor 2, penerapan agama dan prospek demokrasi dalam Islam. Nomor 3, demokrasi dan kebangkitan nasional menyimak optimisme Mark Jurgens Meyer. Nomor 4, demokrasi dan kebangkitan nasionalisme religius menyimak optimisme Mark Jurgens Meyer part 2. Poin 1, dalam sejarah Islam ada 3 tipologi hubungan antara Islam, negara, dan kemajemukan umat. Nomor 1, golongan yang berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara integral. Domain agama juga menjadi domain negara, dan sebaliknya. Sehingga hubungan antara agama dan negara tidak ada jarak dan berjalan menjadi satu kesatuan. Tokoh pendukung golongan ini adalah Al-Maududi. Yang kedua, golongan ini berpendapat bahwa hubungan antara agama dan negara berjalan secara simbiotik dan dinamis dialektis, bukan berhubungan langsung, sehingga kedua wilayah masih ada jarak dan kontrol masing-masing, sehingga agama dan negara berjalan berdampingan. Keduanya bertemu untuk kepentingan masing-masing agama. Agama memerlukan lembaga negara untuk melakukan akselerasi pengembangannya. Demikian juga lembaga negara memerlukan agama untuk membangun negara adil dan sesuai dengan spirit ketuhanan. Tokoh dalam golongan ini adalah Abdullah Ahmad An-Naim, Muhammad Sahur, Nasr Hamid, Abu Zaid, Abdurrahman Wahid, dan Nur Khalis Majid. Golongan yang ketiga berpendapat bahwa agama dan negara merupakan dua hal domain yang berbeda dan tidak ada hubungan sama sekali. Golongan ini memisahkan hubungan antara agama dan politik atau negara. Oleh sebab itu, golongan ini menolak berlandasan negara pada agama atau formalisasi norma-norma agama ke dalam sistem hukum negara. Tokoh pendukung dalam golongan ini adalah Ali Abdur Raji. Sebelum lanjut ke dalam poin kedua, dengan berpijak dengan kerangka pemikiran yang tadi, paradigma manakah yang cocok dengan demokrasi? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu diajukan prinsip pokok demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan juga pemerintahan untuk rakyat. Pemerintah yang tidak berasal dari rakyat disebut pemerintahan yang tidak mempunyai legitimasi. Pemerintahan yang tidak dijalankan oleh rakyat disebut pemerintahan yang otoriter. Pemerintahan yang dijalankan tidak untuk rakyat adalah pemerintahan yang korup. Dalam sejarah Indonesia, hubungan negara dan agama berkembang menjadi 4 golongan. Pertama, golongan yang mengintegrasikan dan negara sebagai dua hal yang tidak dapat terpisahkan. Sejarah integrasi agama dan negara berjalan dengan intensif pada masa pertumbuhan kerajaan Islam, seperti kerajaan Islam Samudra Pasai. Dalam sistem ketatanegaraan tersebut, hukum negara menjadi hukum agama, dan hukum agama juga menjadi hukum negara. Relasi agama dengan negara berjalan aman dan damai tanpa adanya konflik. Kedua, golongan yang berpendapat bahwa agama dan negara berjalan dalam pusaran konflik dan saling menafikan antara keduanya, seperti yang terjadi di Sumatera Barat. Konflik kaum agamawan ingin menerapkan norma agama
atau Islam secara totalitas. Sedangkan warga masyarakat lokal menolak pemberlakuan norma agama tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya perang padri. Yang ketiga, golongan yang membangun hubungan yang dinamis dialektis antara agama dan negara. Norma agama diberlakukan secara gradual dalam sistem hukum nasional dan berjalan tanpa konflik, sebagaimana sistem ketatanegaraan kerajaan-kerajaan. Keempat, golongan yang membangun hubungan sekularistualistik antara agama dan negara. Norma agama diberlakukan dalam tradisi ritual keagamaan oleh pemerintah sebagai simbol pengayoman kepada masyarakatnya, sehingga masyarakat merasa diayomi dengan kedatangan pemimpin, sebagaimana tradisi kerajaan Jawa. Poin yang ketiga, demokrasi dan kebangkitan nasional menyimak optimisme Mark Juergensmeyer. Kaum agamawan Timur mengusung ideologi nasionalisme religius sebagai alternatif baru pasca Perang Dunia. Bagi Juergensmeyer, kehadiran nasionalisme religius mengukurkan tesis Fukuyama mengenai konsensus ideologi seluruh dunia terhadap demokrasi liberal sekuler. Sangat mudah mencapai aktivis keagamaan fundamentalis, tetapi bagi Juergensmeyer ragu untuk melakukannya karena beberapa alasan. Berikut alasannya. Alasan pertama, istilah ini bersifat meredahkan. Ia menuju kepada orang-orang yang memegangi literalisme religius yang tidak toleran. Istilah ini lebih bersifat tuduhan ketimbang penjelasan. Alasan yang kedua, fundamentalisme adalah kategori yang tidak tepat untuk perbandingan lintas kultural. Aktivis keagamaan memiliki kesamaan, yaitu dalam penolakan terhadap Barat dan para penganut sekularisme modern. Istilah fundamentalisme, Juergensmeyer mengusulkan modernisme herestik, karena aktivis agama sekalipun modern menentang prinsip-prinsip sekularisme dalam ideologi modernisme. Alasan ketiga, istilah fundamentalisme bahwa ia tidak membawa makna politik. Aktivis keagamaan memiliki kawan yang eksklusif dalam urusan agama. Juergensmeyer menyebut mereka sebagai kaum nasionalis religius. Kaum nasionalis religius menolak nasionalisme sekuler yang lebih kehilangan nilai-nilai moral dan spiritual. Jika kita kaitkan dengan praktik langsung di Indonesia, maka kita akan menemukan konsep demokrasi dalam sistem politik di Indonesia. Secara empirik antara lain dapat dilihat dalam proses pemilu presiden dan wakil presiden telah dipilih langsung oleh rakyat. Pemilu secara langsung dan bebas menjadi solusi elegan, sekaligus terobosan untuk mengatasi discontinuity demokrasi selama era Orde Baru. Dalam hubungan ini, sistem politik Indonesia cenderung memunculkan dua arus besar, yaitu arus yang pertama, arus yang berorientasi pada kepentingan masyarakat partisipatif populis. Arus yang kedua, juga ada kecenderungan munculnya arus yang berorientasi pada kepentingan kelompok kekuasaan elit, yaitu representatif elitis. Poin nomor 4, demokrasi dan kebangkitan nasionalisme religius menyimak optimisme Mark Juergensmeyer part 2. Sejumlah gerakan religius berhasil meraih banyak kesuksesan, sekalipun pendukungnya yang ekstrim telah ditumpas, yaitu ketika gagasan-gagasan mereka diasimilasikan ke dalam ideologi politik negara. Beberapa negara yang berhasil mengasimilasikan antara lain negara Sri Lanka. Gerakan radikal di Sri Lanka berhasil ditumpas sebagian karena kaum nasionalis religius telah berhasil dikerjakan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah setempat.
Kemudian di negara lainnya, asimilasi dapat dicapai dalam bentuk membuat partai politik seperti Ikhwatul Muslimin di Mesir, Front Islam di Aljazair, dan juga BJP, Bharatiya Janata Party di India. Berbeda dengan negara yang disebutkan di atas, berikut negara-negara yang berhasil mengantar revolusi dengan nasionalis religius, dan situasi-situasi khusus di negara ini menyebabkan sulitnya digeneralisasikan. Negara yang pertama ada Iran, Sudan, Afghanistan, Tajikistan, dan juga Nicaragua. Penting diingat bahwa banyak keinginan yang melatari pendirian kaum nasionalis religius sebagai subrespon terhadap apa yang mereka asakan, sebagai sikap arogan dan tidak toleran dari Perang Dingin Barat terhadap mereka. Jika mereka dapat merasakan perubahan sikap Barat, setidaknya mereka menghormati beberapa aspek pendirian mereka. Maka, barangkali respon mereka akan menjadi lebih lunak antara kedua belah pihak. Dengan mengesampingkan visi yang terungkap dari adanya konflik dari antara kaum nasionalis sekuler dan nasionalis religius, mungkin saja kaum nasionalis religius tidak lama bersatu dengan yang lain, sementara mereka sangat menginginkan rekonsiliasi ekonomi dan politik. Dalam kondisi ini, toleransi sedikit demi sedikit berkembang antara kaum nasionalis religius dan nasionalis sekuler. Bagaimanapun juga, keduanya merupakan respon terhadap zaman modern, seperti negara Sri Lanka, India, Iran, Mesir, Aljazair, Afghanistan, Mongolia, Asia Tengah, Eropa Timur, dan lain-lain yang berlandaskan nasionalisme bersifat religius. Negara-negara ini tidak sekedar membangkitkan kembali gagasan-gagasan religius, namun mereka sedang menciptakan hal baru antara agama dan negara sekuler. Penggabungan identitas kulturasi dan legitimasi monarki lama dalam bentuk monarki religius, serta semangat demokrasi dan kesatuan organisasi masyarakat industri modern. Mark Juergensmeyer berpendapat, kebangkitan agama-agama formal semakin kuat, yang dalam batas-batas tertentu berpadu dalam simbiotik dengan semangat intensitas. Nasionalis religius dapat menjadi suatu alternatif atas lawan tanding dari nasionalisme sekuler yang membonceng pada dunia globalisasi. Sekian penjelasan dari video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.